Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita ketemu di pertemuan kedua dalam mengenal koperasi. Nah, ada logo, ada ini ya sebagai pembuka. Apa sebenarnya pengertian koperasi? Koperasi itu secara bahasa atau etimologi berasal dari kata cooperation, co bersama, dan operasi kerja. Artinya bekerja sama. Lalu apakah semua kerjasama bisa dikatakan sebagai koperasi? Tentu saja tidak ya. Karena secara istilah koperasi itu adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang per orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Bahasa mudahnya, koperasi itu suatu badan usaha kerjasama dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi tentunya yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Apa maksudnya di sini orang seorang atau badan hukum? Karena nanti secara bentuk koperasi ada koperasi primer dan sekunder. Jadi koperasi primer didirikan minimal oleh 20 orang per orang. Jadi 20 orang baru bisa mendirikan koperasi, atau yang berbadan hukum nanti ada koperasi sekunder didirikan minimal 3 koperasi primer. Konsep koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela untuk menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan. Jadi disinilah sebenarnya kekuatan terbesar koperasi dibanding badan usaha lain atau perusahaan lain. Karena di koperasi itu adalah satu-satunya usaha yang dimana anggota atau pengguna, konsumen, customer itu adalah sekaligus pemilik. Jadi kalau misalnya ada kerjasama, ada suatu perusahaan, biasanya ada bos, ada bawahan, ya sudah seperti itu. Tapi di koperasi tidak, sekaligus pemilik dan pengguna gitu ya anggota. Sebenarnya ini adalah poin penting yang bisa menjadi kekuatan dari suatu koperasi. Bagaimana prinsip prinsip koperasi? Jadi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya siapa saja boleh ikut gitu ya. Dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil, artinya berdasarkan balas jasa. Misalnya kalau simpanan pokok dan wajib bisa sama, tapi nanti saya mungkin melakukan pembiayaan atau pinjaman senilai 1 juta, tentu SHU yang saya terima beda dengan misalnya Bu Amir yang hanya meminjam 100.000 gitu ya. Lalu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya tidak semuanya dikembalikan. SHU itu nanti secara undang-undang dibagi, jadi tidak semuanya kembali, nanti akan ada yang kembali sebagai dana cadangan, akan kembali ada sebagai dana sosial. Jadi tidak 100% sekalipun dinamakan SHU akan diberikan lagi kepada anggota. Kemandirian, pendidikan, dan kerjasama antar koperasi. Tujuan koperasi tentu saja yang sudah sering kita ulang dari awal tadi, kesejahteraan anggota ya, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Jadi prioritas utama itu adalah anggota koperasi terlebih dahulu, kemudian diharapkan koperasi mampu memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Apa kelebihan koperasi? Satu, mengutamakan kepentingan anggota tentu saja. Yang kedua, anggota berperan sebagai produsen sekaligus konsumen, pemilik sekaligus pengguna jasa. Berdasarkan prinsip sukarela dan terbuka, sesuai dengan sikap bangsa Indonesia yang kekeluargaan dan gotong royong tentu saja. Mempraktikkan demokrasi ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, artinya seperti itu tadi, semuanya mendapatkan haknya secara proporsional. Memiliki suara yang sama. Jadi misalnya nanti ada pengurus, ada pengawas, ada yang hanya anggota biasa, sama-sama hanya berhak menyumbangkan 1 suara dalam rapat anggota. Memudahkan anggota untuk mendapatkan modal usaha, karena seperti yang kita bahas di depan,
prioritasnya adalah anggota dulu, baru keluar anggota koperasi, misalnya masyarakat sekitar. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib cenderung tidak memberatkan anggota. Jadi nanti dalam koperasi itu sumber dana diantaranya ada simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan satu kali saja selama menjadi anggota koperasi di awal, dan simpanan wajib itu setiap bulan. Nah, simpanan pokok ini biasanya nanti ada yang hanya 100.000 gitu, ada yang menghendaki simpanan pokok di ADART-nya 1 juta. Nah, itu tidak serta-merta dibayarkan 1 juta, bisa diangsur mungkin 5 kali atau ada yang 10 kali. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan tempat untuk mencari keuntungan. Maksudnya bukan berarti sama sekali tidak untung, tapi artinya bagaimana koperasi itu menjadi wadah kita mendapatkan suplai kebutuhan dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi misalnya daripada beli sendiri-sendiri kan ya. Nah, kita membentuk koperasi. Jadi kita bisa bahasanya kulaan gitu dan mendapatkan harga lebih murah lah gitu. Maksudnya bukan tempat mencari keuntungan seperti itu. Bukan berarti tidak mencari keuntungan sama sekali gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana prioritas kesejahteraan anggotanya. Di antara banyak kelebihan koperasi, tentu saja juga ada kelemahannya. Apa coba? Kesadaran berkoperasi masih rendah. Nah, itu tadi dikasih contoh, misalnya anggota tidak rutin menyetor iuran wajib gitu ya, karena tidak tahu kalau iuran wajib itu misalnya harus setiap bulan. Manfaat dari iuran wajib itu untuk memperbesar modal sendiri koperasi. Itu yang harus di sosialisasi gitu, diedukasi kepada anggota koperasi. Mereka berpikir kalau sudah misalnya kita pinjam, ya sudah, hanya bayar pinjaman saja dan balas jasanya gitu, bagi hasilnya gitu ya. Tapi tidak mau atau tidak, karena tidak tahu juga bahwa salah satu atau kelengkapan dalam arti disebut koperasi jika ada kegiatan simpanan pokok dan simpanan wajib. Daya saing lemah gitu ya, karena biasanya seperti kita tahu koperasi itu hanya identik dengan orang-orang dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Modalnya terbatas. Ya, karena itu tadi masih mengandalkan iuran wajib yang bisa dicicil, termasuk iuran pokoknya gitu ya. Kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaan. Kadang yang tersedia itu kurang kompeten. Jadi asal comot saja. Jadi pokoknya seperti yang kita bahas tadi, 20 orang pokoknya biar kita bisa beli barang lebih murah, bisa ini, seadanya orang yang mau gitu ya. Yang mau tidak memiliki kompetensi untuk mengelola koperasi. Atau ada orang-orang yang mau tapi tidak ingin menjadi pengurus koperasi karena merasa bahwa itu tadi, koperasi tidak ada uangnya gitu. Jadi ini PR kita bersama. Yang kelima, ya dalam semua organisasi pasti ada konflik kepentingan gitu ya. Sekarang kita ke macam-macam koperasi. Berdasarkan usahanya ada koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha. Seperti kita tahu kalau produksi misalnya koperasi petani jamur gitu ya, koperasi mebel itu pengrajin, koperasi pembuat genteng gitu. Koperasi konsumsi itu yang menyediakan bahan-bahan konsumsi, misalnya kayak toko gitu ya, Kopma kalau di sini ada yang menyediakan. Nah, itu barang konsumsi. Koperasi simpan pinjam sudah banyak yang kita tahu di sekitar kita. Koperasi serba usaha yang seperti apa? Ya, yang menjalankan lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada, tidak harus semuanya di produksi dan simpan pinjam, dia sudah bisa menamakan diri koperasi serba usaha. Lalu berdasarkan status anggota, ada koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, pedagang pasar, koperasi sekolah, koperasi pondok pesantren, koperasi unit desa, koperasi mahasiswa tadi ya, Kopma, dan contoh yang lain. Berdasarkan tingkatannya ada koperasi primer dan sekunder. Primer tadi didirikan sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder terdiri minimal dari 3 koperasi primer. Berdasarkan fungsi ini hampir sama dengan jenis usaha, tapi hanya terbatas pada konsumsi, produksi, dan jasa. Nah, jasa ini yang paling banyak kita singgung nanti ya di KSPPS, USPPS koperasi di tema mendatang. Lalu secara syariah, apa sih landasan mendirikan koperasi? Jadi dalam pandangan ulama, koperasi itu adalah bentuk syirkah ta'awuniyah,
kerjasama tolong menolong. Akad yang dipakai apa? Musyarakah. Jadi perjanjian kerjasama 2 orang atau lebih, yang satu menyediakan modal, yang lain melakukan usaha. Nanti dilakukan profit sharing atau bagi hasil dengan persentase. Sekali lagi persentase ya. Lalu kita mulai ke koperasi syariah. Tentu saja koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usaha berdasar prinsip syariah. Prinsip syariah yang seperti apa? Ya, yang dimaksud di sini adalah seluruh produk dan operasionalnya dilaksanakan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka tidak diperkenankan melakukan usaha-usaha yang di dalamnya ada unsur riba, maisir, gharar. Bu, tapi faktanya podo wae. Itu nanti kita bahas di belakang gitu ya. Tapi intinya kita tahu bahwa dasar pijakannya adalah tidak boleh melakukan unsur-unsur maghrib. Jadi ya, maghrib itu maisir, gharar, dan riba. Di samping itu tidak diperkenankan melakukan transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah yang lain gitu, seperti saham dan seterusnya, itu tidak boleh. Landasan hukumnya apa? Jadi kalau di Quran Sunnah ya tolong menolong, ayat-ayatnya itu ya diantaranya An-Nisa ayat 12, mereka berserikat dalam sepertiga itu. As-Sod ayat 12, ayat 24 gitu ya. Lalu hadis dari Abu Hurairah bahwa aku adalah orang yang ketiga dari 2 orang yang berserikat, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila berkhianat maka saya keluar dari perserikatan keduanya. Nah, yang secara undang-undang normatif atau hukum negara ada di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan untuk koperasi syariah yang terbaru ada di Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Sebenarnya ada banyak, tapi itu nanti yang terbaru karena beberapa dianulir dengan adanya keluar permen yang terbaru itu tadi. Jika kita lihat dari depan, tadi sudah dibicarakan panjang kali lebar antara koperasi dan mulai menyinggung tentang koperasi syariah. Persamaannya apa? Sama-sama ya landasan hukum yang mengaturnya, baik secara undang-undang, peraturan menteri, tujuan, prinsip dasar, prosedur pendirian dan pembubaran. Jenis usaha juga sama. Perbedaannya ada di mana? Nah, sumber keuntungan koperasi konvensional memakai bunga, koperasi syariah bagi hasil. Aspek pengawasan, koperasi konvensional hanya diawasi oleh pengurus dan pengawas tentunya ya. Nah, kalau koperasi syariah ada dewan pengawas syariah selain pengurus internal. Landasan dan akad, koperasi konvensional hanya pokoknya laba. Nah, kalau koperasi syariah berdasarkan aturan syariah harus bebas tadi ya dari gharar, riba, dan maisir. Lalu yang paling mencolok adalah fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah zakat dianjurkan bagi nasabah dan juga berfungsi sebagai institusi ziswal. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nanti kita bicarakan di diskusi kelas. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Karena kehidupan ini seimbang. Barang siapa yang hanya memandang pada keceriaannya saja, dia itu gila. Dan barang siapa yang memandang hanya pada penderitaannya saja, berarti dia itu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.